Kita jalan mana maghrib aja kali ya. Ya. Siap. Barat ya. Siap. Tes. Tes. Mas, Yuk. coba share screen. Coba share screen. Bisa nggak? Share screen. Oke, coba gue tes. Share screen. Kelihatan? Oke nggak? Oke, yuk. Bisa. Ya, video. Coba gue screen video ya. Video ya. Ya, Video ada coba. nggak? Bentar. Video itu Cara ngeluarin suaranya gimana ya? Pak tanya. Nih video gue share coba gitu. Video ada suara, biar keluar suaranya gimana ya? Mas ya. Nih udah gue share videonya, kelihatan nggak? Kelihatan. Suaranya ada nggak? Lagunya? Coba Mas Baim di mute. Suara kecil amat tuh. Suara kecil. Ya, aku suaranya ada kok. Suaranya kecil. Ini videonya ada suaranya nggak? Kecil tapi Mas. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Suaranya diapain ya biar ada suara videonya ya? Ada suaranya tapi kecil kata ibunya. Coba Lab Indonesianya. Apanya? Bentar, Mas. Yang tadi suara gue gede kecil. Mas Baim Suaramu gede. Kecil, Mas. Nah, Kalau kemarin videonya sih ada tombol khusus kok buat nge-share suaranya si ini. video ya? Kayaknya di pengaturan mikrofon dah. Pengaturannya di mana gitu. Iya ya, gue waktu itu pernah nggak sengaja gue aktifin sih, tapi gue lupa. Video Yang di nih. mana? Yang di itu? Yang di Yang di gambar zoom-nya? mikrofon itu. Itu Iya, di bisa itu. gambar mikrofon harusnya. Harusnya ya. Iya, nih mikrofonnya bacanya speaker select Epson kali ya. Ini mah proyektor. Select over internet ada nggak? Select over internet. Hah? Select over internet ada nggak? Select over internet. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nih adanya bentar. Audio. Use Coba di play lagi videonya katanya, Mas. Coba di play lagi videonya katanya. Kata di Lab play Indonesianya. Coba Oke, live video oke. lagi play. gue play lagi videonya ya. Ada? Ada Ini nggak Mas suara suaranya? dari ini. Suara bocoran dari laptop Mas Baim. Kenapa? Suara bocoran dari speakernya laptop Mas Baim. Oh, jadi suara yang ininya nggak keluar ya? Ya, suara asli videonya nggak keluar. Oke, ini coba gue tes dulu bentar. Mungkin ini pengaturnya CMS system kali ya, atau apa ya? CMS system kali ya? Coba mikrofonnya CMS system, Mas. Yang mikrofonnya. Nah. Enggak, ini sekarang si Baim jadi admin bukan? Jadi Nih, host, kedengeran Mas. nggak? Jadi host kan? Nah. Kedengeran nggak? Masih enggak ya? Kecil-kecil. Suaranya bocor ini. Ini bocoran suara. Mau jemput, Pak? Mau jemput? Ya. Bukan mikrofon kali ya, speaker ya? Nih, coba dengerin lagi. Kedengeran nggak?
Kedengeran nggak, Git? Enggak ya? Nggak kedengeran ya? Enggak denger Mas, enggak denger. Nggak. Nggak ada itu. Suara videonya nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Sambil Enggak, jelasin aja kalau nggak, Mas. Hah? Kalau waktunya udah mulai. Sambil jelasin aja nanti. Putar videonya sambil jelasin aja. Oke. Ini udah mulai ya suaranya ya? Udah. Oke, semuanya ya, biar Mas Baim yang ini. Oke. Suaranya nggak bisa. Dek, udah masuk belum, Git? Ini udah pesertanya. Udah, Mas, udah masuk slide-nya. Mulai aja. Mulai aja ya. Oke. Selamat siang menjelang sore kepada seluruh peserta acara Lab Indonesia online ya. Ini untuk pertama kalinya karena kita mengadakan Lab Indonesia secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi informasi yang akan kami sampaikan dan teman-teman dari brand-brand lain atau peserta lain. Sebelumnya saya mengucapkan pribadi dan juga berdasarkan PT Unitama terhadap Panitia Lab Indonesia karena telah menyelenggarakan acara webinar secara virtual Lab Indonesia di tahun 2020. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya karena memang waktu sangat terbatas, jadi mungkin saya akan review company profile dari PT Unitama dan beberapa produk. Bila mana nanti ada pertanyaan bisa via chat atau bisa ada nomor telepon saya, bisa dikontak bila mana perlu presentasi secara lebih detail ke depannya, seperti itu. Ya, untuk menyingkat waktu, perkenalkan saya Abdul Rahim dari PT Unitama Nadika Perkasa. Saya adalah application support untuk produk-produk yang diageni oleh PT Unitama. Berikut slide yang bisa kita lihat saat ini merupakan company profile dari PT Unitama secara singkat. PT Unitama, kantor kami di Jalan Panjang di ke 37C Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kami berdiri di tahun 1998. Dulu kami eksklusif untuk distributor produk varian. Kalau pernah kenal produk varian, kami dulu brandnya adalah varian. Lalu pada tahun 2010, varian diakuisisi oleh Agilent. Dan kita berganti nama, jadi beberapa produk varian berganti nama menjadi Agilent. Seperti itu. Ada orang yang bingung, Agilent ada beberapa agen Pak ya di Indonesia. Iya betul, kita beberapa agen, tapi kita berbeda produk. Kalau khusus Unitama, produknya khusus untuk produk spektroskopi. Yang mana dulu dihandle oleh merek varian, sekarang udah berganti nama jadi Agilent. Nah, apa saja produk-produk yang memang kami fokus yang dipegang oleh PT Unitama, antara lain adalah ada AAS yang merupakan best seller kami, lalu ada MPIS, ICP-OIS, ICP-MS, FTIR, UV-Vis, Raman, FTIR, serta spektrofluorometer. Seperti itu. Untuk penjualan kami untuk produk Agilent, terutama untuk produk spektroskopi yang analisa logam, kurang lebih kita sudah menjual hampir 700 unit untuk AAS, lalu untuk ICP-OS sekarang sudah melebihi 100 unit, lalu ICP-MS 39 unit. Nah, memang belakangan ini trennya memang sudah berubah ya, sudah mulai shifting. Yang dulu AAS cukup banyak penjualannya, kami mengalami penurunan, tapi kami mengalami peningkatan di penjualan ICP-OS dan ICP-MS. Karena memang tuntutan regulasi maupun kecepatan analisa, sehingga teknologi banyak customer-customer kami yang sudah beralih ke ICP-OS ataupun ICP-MS. Itu. Lalu supporting kami memiliki 12 technical engineer, lalu ada 3 orang application engineer.
Tugasnya application adalah untuk membantu dari segi supporting aplikasi, metode, dan juga preparasi sampel. Karena kebetulan 3 orang application engineer kami adalah basicnya adalah chemis kimia, seperti itu. Jadi dapat membantu dalam segi hal metode-metode maupun preparasinya. Selain produk Agilent, kami juga ada beberapa produk lainnya yang memang kita ageni secara tunggal, yaitu ada Scalar yang mungkin nanti akan saya bahas juga, total organic carbon, ada juga continuous flow analyzer untuk analisa anion dan kation total. Lalu kita ada Hitachi khusus untuk produk thermal, DSC, TGDTA atau STA. Lalu kita ada series, ada batch, ada flow dan custom reaktor, itu adalah mini reaktor. Ada Zahner untuk galvanometer atau potentiometer. Ada Oxford merupakan NMR analyzer atau solid fat content. Nanti akan disampaikan oleh rekan kami dari PT Unitama dengan Pak Yulianto, salesnya. Lalu juga kita ada Lycor untuk fotosintesis dan greenhouse gas analyzer. Lalu ada Stirling liquid nitrogen generator. Nah, itu beberapa produk-produk yang memang kami ageni secara tunggal. Nah, berikut adalah line up ya. Line up untuk alat-alat yang dapat mendeteksi logam, analisa logam di kami. Dari yang entry level sampai yang advance. Yang entry level kami ada AS, kita bisa lihat di sini yang pojok kiri atas ada AS tipe 55B. Ini merupakan AS yang masih sistem konvensional seperti merek-merek lainnya, pembacaannya masih 1 per 1. Lalu kita punya yang berikutnya 240 atau 280 fs. Nah, ini adalah teknik flame. Fs itu maksudnya adalah fast sequential. Jadi teknologi AS kami itu sudah bacanya tidak 1 per 1 lagi, tapi bisa disetting multi elemen. Jadi sekali sedot beberapa elemen terbaca secara sekaligus, seperti itu. Ada 2 tipe untuk teknik fast sequential ini, ada yang 240 dan 280 fs. 240 terdiri dari 4 lampu yang bisa terpasang, 280 ada 8 lampu yang bisa terpasang. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu selain teknik flame, kami juga ada teknik graphite furnace, yaitu tipe 240 dan atau 280Z. Jadi Z itu maksudnya adalah teknologi background correction-nya yang sudah menggunakan teknologi Zeeman. Jadi Z itu singkatan dari Zeeman. Jadi kita ada 240 Zeeman dan 280 Zeeman. Perbedaannya yang secara signifikan yaitu dari lampunya. 240 bisa terpasang 4 lampu, tempat lampunya 280 bisa terpasang 8 lampu, seperti itu. Lalu berikutnya kami punya MPIS, Microwave Plasma Atomic Emission Spectrophotometer. Ini merupakan revolutionary teknologi dari Agilent. Ini adalah teknologi satu-satunya di dunia saat ini, yang mana dia dapat menganalisa semua jenis logam tanpa menggunakan lampu dan juga tanpa menggunakan gas argon. Dia menggunakan gas nitrogen. Makanya disebutnya runs on air. Nanti akan saya bahas juga di slide di bawah. Lalu kami ada ICP OIS. Mohon maaf ini saya belum berubah. ICP OIS kita yang terbaru sudah 5.800 dan juga 5.900 ICP OIS. Lalu sebelahnya juga ada ICP MS. Yaitu ada 2 jenis ICP MS kami, yang 7.800 dengan tipe yang 7.900. Lalu yang advance, yang paling advance untuk analisa logam, kami ada ICP MSMS atau ICP triple quad. ICP MS. Jadi bukan hanya GC atau LC yang MSMS, tapi kami juga punya ICP MSMS, yaitu tipe 8.900. Tuh. Ini merupakan top of the line-nya untuk analisa logam. Nah, kadang-kadang customer bingung untuk menentukan, jadi kira-kira kami itu yang seperti apa, Pak? Seperti itu. Jadi kami cocoknya pakai yang mana untuk analisa logam di lab kami. Nah, ini beberapa pertanyaan mendasar yang dapat merumuskan atau mengasih informasi alat apa yang cocok yang digunakan, yang bisa digunakan di lab customer. Pertama, pertanyaannya adalah berapa banyak sampel dan elemen yang bisa dianalisa, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya many sample, sampelnya banyak, lalu elemennya juga banyak. Maksudnya elemen itu dalam satu sampel itu kita menganalisa misal lebih dari 5 sampai 8 elemen,
kita cocok menggunakan ICP-OIS, ICP-MS, atau MPIS seperti itu. Tapi kalau sampelnya nggak banyak, lalu juga elemennya juga nggak banyak, kita cukup menggunakan flame AS atau graphite furnace. Ini FAS itu adalah flame AS, GFAS itu adalah graphite furnace AS, seperti itu. Lalu selain dari jumlah sampel, ada juga dari segi detection limit. Berapa detection limit yang akan kita anut atau kita acu seperti itu. Jadi regulasi kita ngarahnya ke berapa detection limitnya. Nah, biasanya kalau detection limitnya low PPB, misalnya dari sub PPB sampai PPT, kita bisa menggunakan ICP-MS, ICP-MS, atau graphite furnace AS. Lalu kalau misalnya limit deteksi kita melebihi dari 1 ppb atau tinggi sampai ppm, kita bisa menggunakan ICP-OIS, MPAS, flame AS, ataupun ICP-MS, seperti itu. Jadi itu beberapa penentuan yang cocok itu di kita itu seperti apa gitu. Kita harus menggunakan metode apa untuk analisa logamnya. Lalu berikutnya pertanyaan yang nggak terlalu ini ya, tapi ya cukup dapat membantu juga, yaitu budget, masalah budget. Lalu masalah dari sampel types-nya. Sampel types itu maksudnya sampel kita itu mengandung TDS berapa persen, seperti itu. Lalu current usage. Current usage itu maksudnya kita tuh metodenya mengacu kemana? SNIK atau APAH atau USCP, seperti itu. Jadi kita mengacu kemana itu nanti ditentukan penentuan untuk alat-alat analisa logam yang memang cocok buat di lab kita. Itu beberapa metode-metode yang digunakan. Dan ini kesimpulannya dari logam-logam yang kita butuhkan seperti apa. Nah, ini sudah kita simpulkan. Jadi pertama dari detection limit. Di sini bisa kita lihat AS itu ada dua teknik, yaitu flame dan graphite. Di sini bisa dilihat dari limit detection-nya. Lalu ada measurement mode-nya. Measurement mode adalah teknik pembacaannya. Lalu maximum sample per day, ini kurang lebih seperti ini. Lalu working dynamic range, operational skill, serta harga belinya alat tersebut. Jadi di sini bisa dijabarkan kira-kira itu kita cocok yang mana, lab kita itu ke arah mana kebutuhannya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari sini, seperti itu. Oke, lanjut kita langsung fokus ke AS. Nah, AS kami itu untuk teknik flame, kami ada 3 tipe saat ini. Dari yang entry level, yang basic kita sebutnya, ini adalah AA55. Dia modelnya itu ada layarnya juga. Bila mana kita mau menggunakan software atau PC juga bisa, kita tinggal tambahkan software dan PC. Nah, ini merupakan AS yang paling entry dari kami. Sistemnya semua masih serba manual seperti itu, dan bisa terpasang 2 lampu seperti itu, dan pembacaannya masih 1 per 1 seperti teknik-teknik AS pada umumnya seperti itu. Lalu yang berikutnya yang di kelas mid range kita ada 240 fs yang mana sudah mengacu atau menganut teknologi fast sequential. Jadi AS kami seperti ini bentuknya, lampunya sudah fix, tidak pakai rotating, tidak berputar, lampu kita fix hanya menggunakan mirror. Dan ini sudah bisa terpasang 4 lampu. Jadi apa yang dimaksud dengan fast sequential yang tadi saya bahas di awal sebelumnya. Jadi kita bisa baca logam sekaligus minimal 4 elemen logam. Jadi misalnya kita bikin standar solution atau kita punya sampel, sekali sedot sampel itu kita bisa langsung menentukan 4 elemen logam sekaligus. Misalnya CU, FE, ZN, AL. Jadi sekali sedot kita bisa analisa 4 elemen sekaligus. Seperti itu, tidak 1 per 1. Kalau yang konvensional kan kita selesaikan CU dulu, kita selesaikan FE dulu, kita selesaikan ZN dulu, seperti itu. Jadi satu-satu dulu. Kalau kita tidak perlu. Sekali sedot langsung semua terbaca. Jadi hampir sama seperti pembacaan di ICP-OIS yang sequential. Seperti itu. Tapi bedanya tetap menggunakan lampu. Itu. Lalu top line-nya dari tipe flame kami yaitu tipe 280 fs. 280 fs ini bisa terpasang 8 lampu. Kalau bisa dilihat gambar ini ada perbedaannya, itu lebih tinggi ya. Karena tempat lampunya ada 8. Jadi kita bisa memasukkan 8 lampu sekaligus. Seperti itu. Dan kembali lagi teknologi kita sudah tidak pakai rotating, kita udah fix lamp. Jadi lampunya fix, tidak perlu penyetingan-penyetingan pada saat pergantian logam, seperti itu. Dan itu tipe 280 fs. Lalu berikutnya kami ada tipe yang ada teknik graphite furnace.
Yang tadi saya bilang untuk penentuan atomic absorption spectrometer kita ada 3 teknik, flame, graphite, serta Kopfever seperti itu. Dan yang ini teknik kedua yaitu graphite furnace. Graphite furnace kami itu ada 2 tipe, 240Z dan 280Z. Yang tadi saya bilang di awal, Z itu menyatakan Zeeman atau background correction-nya. Background correction kami sudah menggunakan teknologi Zeeman. Dan teknologi background Zeeman correction itu sudah dipatenkan oleh Agilent yang memang dulu varian yang pertama kali menemukan teknologi background correction menggunakan metode Zeeman, yang mana notabene Zeeman merupakan lebih sensitif dalam melakukan analisa menggunakan graphite furnace seperti itu. Nah, mungkin nanti lebih detailnya akan saya lebih jelaskan di session lainnya ya seperti itu, karena cukup kompleks. Nah, kelebihan dari teknologi graphite furnace kita yaitu antara lain adalah sudah dilengkapi dengan autosampler yang memiliki kapasitas sampai 135 rak, 135 vial maksudnya, maaf. Lalu berikutnya juga sudah ada kamera, jadi kita bisa lihat proses pada saat sampel diteteskan sampai dengan proses etching, sampai proses sampel kita teratomisasi kita bisa lihat secara real time. Itu. Lalu berikutnya adalah high sensitivity dan accurate background correction. Nah, itu salah satu kelebihan dari Zeeman kita bisa melakukan background correction sangat sensitif ya. Jadi benar-benar noise-nya benar-benar bisa ditekan. Karena memang pada prinsipnya bicara graphite furnace itu adalah bicara tentang sensitivitas. Seperti itu. Memang signalnya sangat sensitif. Selain dari signal, kami juga mengurangi noise. Karena kan yang namanya sensitivitas adalah signal to noise. Bila mana noise-nya semakin kecil, signal kita akan besar, sehingga akurasinya juga akan semakin besar. Seperti itu. Lalu berikutnya, kelebihan dari graphite furnace kita punyai long life tube. Jadi ada graphite tube. Graphite tube adalah suatu consumable. Dia fungsinya itu untuk meneteskan sampel di dalam itu. Dan kita bisa ngeklaim itu kurang lebih bisa sampai 3.000 piring atau 3.000 tetesan sampel seperti itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Seperti itu. Lalu juga fast heating rate. Nah, fast heating rate itu ini bisa sampai dengan 2.000 derajat Celcius per detik. Sangat cepat jadi untuk pemanasannya seperti itu. Jadi bisa lebih cepat analisanya dan juga sampel yang menguapnya akan jauh lebih sempurna seperti itu. Lalu juga kami biasa menawarkan ke customer itu ada namanya teknik A2. A2 itu jadi kita memberikan 2 unit AS. Jadi ada flame, ada graphite di dalam satu PC, dalam satu komputer yang sama. Jadi kita bisa running flame, kita bisa running graphite secara simultan. Jadi kita menawarkannya 2 unit AS. Nah, kekurangannya adalah kita harus punya tempat lebih besar. Tapi keunggulannya kami menawarkan teknik yang bisa jalan barengan dua-duanya seperti itu. Jadi kita bisa running flame, kita bisa running graphite. Karena pada dasarnya flame dan graphite itu tidak bisa saling menggantikan, dia melengkapi. Biasanya itu flame untuk analisa sampel-sampel limbah dengan konsentrasi tinggi. Nah, graphite itu biasa dianalisa untuk sampel-sampel air minum dalam kemasan, sampel-sampel bersih yang memang notabene perlu limit deteksi lebih kecil seperti itu. Jadi kita menawarkan 2 unit AS, kita sebut sebagai A2. Itu merupakan trademark kita. Nah, kita menawarkan 2 unit AS, flame, dan graphite dalam satu PC dan software yang sama seperti itu. Jadi sangat-sangat praktis. Lalu berikutnya kita ada VGA. VGA ini adalah teknik yang ketiga yaitu menggunakan teknik Kopfever. Kopfever ini nanti posisinya VGA ini ditandemkan dengan flame, ditempelkan dengan flame seperti itu. Jadi dia khusus untuk analisa logam-logam Pfeffer seperti merkuri, arsen, selenium, SB dan beberapa logam-logam Pfeffer lainnya. Dengan teknologi teknik VGA ini atau Pfeffer ini limit deteksi yang dihasilkan akan jauh-jauh lebih bagus seperti itu modelnya. Lalu berikutnya kami punya aksesoris SIPS. SIPS ini merupakan salah satu teknologi yang memang sangat digemari oleh customer kami karena ini adalah automatic sample preparation. Ini digunakan di teknik flame. Jadi kita tidak perlu repot-repot bikin DRS standar banyak-banyak, kita hanya cukup bikin DRS standar pada saat misalnya kan kita menganalisa, biasanya bikin DRS standar kan minimal 3 titik. Misalnya kita bikin 5 titik, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, dan 50 ppm. Nah, kita hanya tinggal buat yang 50 ppm, kita taruh di alat SIPS ini, nanti dia mengencerkan untuk DRS standar yang logam yang konsentrasinya lebih rendah, seperti itu.
secara full otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot pakai buret lagi, mipet lagi di lab, seperti itu tidak perlu untuk bikin deretnya. Udah full otomatis dibuatkan oleh sistem tersebut dengan keakuratan regresi sampai dengan 0,999 seperti itu. Lalu berikutnya kami punya ICP-OS yang kebetulan baru launching di akhir tahun kemarin dengan moto Reclaim Your Waste Time. Ya, kalau bisa dibilang sekarang teknologi ICP-OS itu memang selalu ditujukan untuk mencari kecepatan analisa. Itu yang memang menjadi pedoman menggunakan ICP-OS. Ada beberapa customer kami tertarik pakai ICP-OS, tapi kami sangat tidak merekomendasikan bila mana sampelnya belum banyak. Karena ICP-OS ini diperuntukkan untuk memang benar-benar yang sampelnya banyak. Karena dia menggunakan gas argon, yang mana gas argonnya cukup boros, sekitar 6 jam satu tabung itu bisa habis, tapi tidak perlu khawatir dengan 6 jam tersebut kita bisa analisa sampai 1000 sampel. Sebenarnya sangat-sangat worth it bila mana customer yang sampelnya banyak, seperti itu. Nah, untuk teknologi ICP-OS kami yang terbaru adalah motonya yang tadi saya bilang, Reclaim Your Time, jadi dia benar-benar mengurangi pembacaan remeasurement. Karena sering terjadi di lab-lab itu kan hasilnya kita masih bimbang ya. Ini hasilnya benar atau enggak ya? Tepat atau enggak ya? Sudah sesuai atau enggak ya? Nah, sehingga kita melakukan remeasurement gitu kan, seperti itu. Nah, dengan teknologi Reclaim Your Time ini, kita bisa menghilangi hal seperti itu. Jadi kita bisa menghemat secara riset dari Agilent itu sampai dengan 15%, seperti itu. Nah, tipe teknologi ICP-OS yang kita tawarkan adalah ada tipe 5800, yang vertical dual view, dan juga teknologi yang 5900 yang tidak ada kompetitornya, yaitu synchronous vertical dual view, yang mana jauh lebih cepat untuk analisanya. Dan apa teknologi yang sudah disematkan di teknologi di ICP yang terbaru, yaitu sudah menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) yang bisa sekarang saat ini ya. Jadi secara simpelnya gini, jadi ada dua jenis kesalahan dalam analisa itu bila mana kita menganalisa sampel, yaitu dari segi sampel insight, jadi segi sampelnya, atau operational insight. Nah, Agilent menutup kekeliruan atau pembacaan di ICP-OS sebelumnya dengan teknologi ini. Jadi, misalnya contoh sebagai sampel insight. Jadi, kan beberapa lab service, saya lagi bicara lab service, dia kadang-kadang suka terima sampel yang tidak tahu ini isinya apa, konsentrasinya berapa. Jadi, terkadang bingung. Kita harus bikin di deret berapa ya, bikin deret standarnya. Karena kan yang namanya pembacaan logam itu kita harus menggunakan patokannya deret standar. Nah, dengan teknologi Intel Quant 2.0, ya, jadi kita bisa men-scanning sampel yang unknown tadi, kita sedot ke dalam alat, dibaca oleh alat. Nah, langsung alat mengasih tahu, di sini terdapat logam konsentrasinya sekian, logam yang terdapat apa aja, seperti itu. Jadi sehingga bisa jadi patokan buat kita untuk membuat deret standar, seperti itu, yaitu Intel Quant 2.0. Jadi dia bisa seperti GCMS lah, jadi kita bisa baca sampel, langsung kita bisa scanning, jadi kita ketahuan nih si sampelnya apa aja, seperti logamnya. Terus logam aja ya, kita bisa ngerti logamnya. Bahkan sampai peak spektrumnya kita bisa lihat, seperti itu. Itu salah satu dari teknologi si ICP-OS kita yang terbaru, seperti itu. Sehingga kita sudah tidak perlu lagi menebak-menebak sehingga salah, bikin deret standarnya tidak akan terjadi. Karena kita sudah bisa memprediksi atau melihat sampel yang kita tidak tahu ini isinya apa dan logamnya apa saja, seperti itu. Selain itu juga dari segi sampel juga kita bisa memonitor argon emission. Jadi kita bisa mengetahui emisi dari argon kita tuh seberapa bagus emisinya. Jadi kita bisa melihat sampel kita sesempurna apa teremisinya. Seperti itu. Selain itu juga dari segi sampel insight kita juga ada masalah operational insight. Jadi maksudnya operational insight ini jadi pada saat kita lagi running non-stop gitu kan, kita tinggal tiba-tiba ada error. Biasanya kan kalau di instrumen-instrumen yang terdahulu hanya dia mengasih tahu ini error ini gitu ya, tanpa mengasih penjelasan itu terjadi apa, sehingga kita harus menebak ini ada apa seperti itu. Nah, dengan teknologi yang terbaru ini alat kita bisa mendeteksi secara tepat misalnya terjadi nebulizer alert, ternyata nebulizer kita mampet seperti itu, sehingga kita bisa melakukan hal yang tepat untuk perbaikannya seperti itu. Misalnya juga maintenance-nya atau filternya blok, semuanya dijelaskan oleh software tersebut. Bahkan software tersebut juga dapat mengasih solusi. Jadi apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi benar-benar dibuat sesimpel mungkin. Jadi analis tidak bingung pada saat mengoperasikan instrumen tersebut. Itulah beberapa teknologi yang sudah disematkan di dalam ICP-OS kita yang terbaru.
Di samping dari teknologi yang lain yang memang termasuk ICP-OS kita adalah the fastest ICP-OS adalah analisa ICP-OS tercepat di dunia saat ini, yang mana dapat menganalisa satu sampel itu kurang lebih hampir 20 detik bila mana kita menggunakan SPS2 seperti itu atau AVS7 pada tipe yang terbaru. Itu beberapa teknologi-teknologi yang sudah disematkan di ICP-OS kita yang terbaru. Lalu berikutnya MPIS. MPIS ini adalah merupakan unique instrumen, kalau saya bilang ini adalah unique instrumen yang mana untuk customer-customer yang rada bingung. Dia bingung antara mau beli ICP-OS tapi takut karena gas argonnya takut boros seperti itu. Tapi mau beli AS nanggung karena logamnya cukup banyak. Nah, biasanya kami menawarkan MPIS atau Microwave Plasma Atomic Emission Spectrophotometer. Sehingga dia bisa running seperti ICP tapi tidak menggunakan gas argon. Dia bisa menggunakan gas nitrogen. Nitrogennya dari mana? Kita ambil dari udara. Makanya motonya si MPS ini adalah it runs on air, running menggunakan udara. Maksudnya udara itu nitrogen di dalam udara, karena kan 75% kurang lebih nitrogen, ada nitrogen, kandungan nitrogen di dalam udara kita. Seperti itu. Jadi nanti ada nitrogen generator yang berfungsi untuk menyedot udara dari luar, masuk ke dalam nitrogen generator, difilter, lalu nanti nitrogen pure-nya masuk ke dalam alat MPIS. Seperti itu. Jadi ini merupakan alat revolusioner yang memang teknologi ini baru dikembangkan oleh Agilent dan sudah kita patenkan. Dan hanya satu-satunya di dunia teknologi yang menggunakan nitrogen untuk bahan bakar plasma. Seperti itu. Lalu berikutnya ICP-MS. Nah, ini adalah perjalanan ICP-MS kita dari yang tahun 1987 sampai yang sampai sekarang, yaitu tahun 2016 terakhir itu kita ada tipe yang 7800, number one selling ICP-MS in the world. Jadi ICP-MS merupakan penjualan terbanyak saat ini di dunia, hampir market share-nya 50% lebih, seperti itu. Nah, ini ada beberapa generasi dari yang PMS series di tahun 87, 4500 yang sudah band stop, masa band stop itu udah taruh di atas meja, tahun tipe 4500, 7500 yang sudah menggunakan 9 orders ORS, octopore reaction shell. Lalu ada tipe 7700. Kebetulan untuk 7500 ini ada beberapa yang masih running di customer kami. 7700 juga lumayan banyak. Lalu untuk skala research tidak ada kompetitor, yaitu tipe yang 7900. Lalu yang untuk quality control, QC, rutin analisa bisa menggunakan tipe yang 7800 seperti ini. Jadi beberapa top line dari ICP-MS kami seperti itu. Nah, kelebihan yang paling mendasar dari ICP-MS kami adalah dapat menganalisa sampai dengan 10 order, lalu juga bisa analisa TDS sampai dengan 25%. Sehingga ICP-MS kami bisa menganalisa air laut tanpa perlu preparasi, tinggal langsung baca, karena dia dapat mengakomodir sampai dengan TDS 25%. Seperti itu. Lalu juga kita ada ICP-MS-MS triple quad di atasnya, seperti itu. Yang tipe terbaru adalah 8900 triple quad. Nah, ini line up yang tadi sudah saya simpulkan tadi dari sejarahnya. Ini yang kami jual saat ini, tipe yang ICP-MS ataupun ICP-MS-MS dari 7800 yang memang sampai 10 orders, 7900 bisa 11 orders. Maksudnya 11 order itu jadi bisa analisa dari konsentrasi PPT sampai persen dalam satu kali pembacaan. Seperti itu. Jadi kita tidak misalkan konsentrasi kecil, konsentrasi sedang, atau konsentrasi tinggi. Tidak perlu. Jadi ICP-MS kita bisa baca dari yang konsentrasi PPT, misalnya PPT itu bisa kita nyalakan arsen atau merkuri, sampai konsentrasi persen, misalnya Na, seperti itu. Jadi kita bisa analisa running dalam kurva kalibrasi dengan panjang 11 order rentang, seperti itu. Lalu ada tipe yang paling tinggi itu 8900 adalah ICP-MS triple quad, seperti itu. Nah, ini merupakan produk line up dari ICP-MS kami. Nah, berikutnya ICP-MS kami juga bisa melakukan spesiasi. Spesiasi apa yang dimaksud dengan spesiasi? Yaitu menandem antara teknologi LC dengan ICP-MS. Fungsinya untuk menganalisa logam-logam yang inorganik dan organik logam, seperti itu. Jadi kita bisa memisahkan antara Chrome 3 dengan Chrome 6, karena kan sebelumnya kita pasti bacanya Chrome total. Nah, ini kita bisa memisahkan Chrome 3 berapa, Chrome 6 berapa. Atau misalnya methyl mercury. Biasanya kan kita baca kan total merkuri ini, tapi kita bisa membedakan antara metil merkuri, trimerkuri bisa kita bedakan seperti itu. Atau arsen 4, arsen 6 seperti itu.
atau arsen organik yang sama sekali tidak berbahaya. Jadi kita bisa membedakan dengan teknik spesiasi LC ditandem dengan SCPMS. Sudah banyak beberapa customer kami di Indonesia yang sudah menggunakan teknik ini untuk menganalisa beberapa sampel-sampel yang memang dibutuhkan untuk analisa logam-logam inorganiknya saja, tidak termasuk logam organik, karena logam organik tidak berbahaya seperti itu. Yang berbahaya adalah logam inorganik. Selain dengan LC, ICP-MS kami juga bisa ditandem dengan GC, yaitu GC ICP-MS. Itu biasanya untuk analisa OP, organic phosphorus, atau organic sulfur, seperti itu fungsinya. Oke, itulah beberapa line up untuk analisa logam di tempat kami. Selain itu, kami juga punya spektro UV vis dari yang entry level carry 60. Kelebihannya sudah menggunakan lampu xenon yang bisa tahan sampai dengan 10 bahkan 15 tahun. Lalu sudah ada teknologi fiber optic probe, jadi tidak perlu tuang-tuang kuvet lagi, tinggal celup-celup seperti pH meter. Sampelnya tidak tersedot, jadi tinggal sinarnya yang keluar untuk menyampaikan sampel. Itu namanya dengan teknologi fiber optic probe, tinggal celup 1 detik terbaca, celup 1 detik terbaca. Prinsipnya mirip seperti pH meter, seperti itu. Nah, selain itu juga kami juga ada tipe yang terbaru, Carry 3500. Nah, ini Carry 3500 adalah spektro UV vis kami yang sudah menggunakan juga lampu xenon, tapi keunggulannya dia bisa running 8 sampel berbeda simultan. Jadi kesannya kayak kita punya 8 spektro UV vis, seperti itu. Jadi kita bisa masuk 8 kuvet, tapi 8-8-nya bisa langsung terbaca simultan, tidak gantian, bukan auto sampler ya. Kalau auto sampler kan bergantian baca. Kalau ini tidak, jadi kita kayak punya 8 detektor. Jadi sekali masuk 8 kuvet, 8 sampelnya langsung terbaca. Misalnya kita bikin deret sampai 8 titik, masukin ke 8 deret tersebut, tinggal kita klik, langsung jadi kurva kalibrasi kita. Seperti itu kurang lebih. Selain itu juga sudah sistemnya bisa ditambahkan dengan pemanas. Jadi ada termostatnya. Jadi si spektro ini bisa disetting suhunya dari yang suhu dingin sampai dengan suhu 100 derajat Celcius. Seperti itu. Selain UV vis, kami juga punya UV vis near. Untuk biasanya sampel-sampel padatan, untuk sampel-sampel yang dianalisa color-nya, lalu lapisan coating-nya, seperti itu. Itu juga ada. Kemudian kita juga punya FTIR. FTIR kita ini adalah smallest FTIR in the world. Jadi FTIR terkecil, ukurannya hanya 6 kali 16 kali 30 cm gitu, kurang lebih kecil sekali modelnya, hampir setengahnya ubin 30 cm ya, seperti itu. Dan FTIR kami ini juga sudah sistemnya zinc selenide, jadi tidak perlu lagi takut terhadap humidity. Fungsinya FTIR sendiri ini biasanya untuk analisa organik gugus karbon, gugus-gugus organik, seperti itu. Kalau di aplikasi di lingkungan biasanya untuk analisa minyak lemak, oil and grease, TPH, seperti itu. Dan ini sangat simple alatnya, jadi bisa ganti-ganti aksesoris kita. Misalnya di sini ada beberapa aksesoris, ada dial path, ada thumb IR, ada diamond ATR, ada transmission, ada reflektan. Jadi metode-metode apa yang kita gunakan kita bisa ganti dengan beberapa macam-macam aksesoris. Dan itu sistemnya plug and play, seperti itu. Nah, FTIR kami juga ada beberapa jenis lainnya, ada yang modelnya handheld yang bisa dibawa ke lapangan, yang lalu juga ada yang modelnya portable, jadi dia ada baterainya, ada kopernya, tinggal kita bawa aja. Ada yang tadi ini 630 yang tengah, yang ini sudah discontinue, mohon maaf, yang untuk mikroskop juga sudah discontinue produknya. Lalu selain FTIR kami juga punya raman. Nah, raman kami ini ada beberapa jenis, ada yang TRS, lalu juga ada yang rapid. Rapid ini qualification, jadi modelnya tinggal kita tembak-tembakin, misalnya kalau di gudang ya di warehouse, kita tinggal tembak-tembakin, lalu nanti ada sampel datang, kita tinggal cek, tinggal tembak tanpa buka packaging. Jadi yang bisa kita tembus pun packagingnya bukan yang packaging plastik putih ataupun yang transparan, tapi bisa sampai drum, sacks, bahkan juga bisa cupboard, bisa tembus dengan FTI dengan raman kami ini, seperti itu. Jadi sangat-sangat tinggi tembusannya, seperti itu. Selain itu juga ada resolve. Resolve ini biasa digunakan untuk identification, biasanya buat di narkotik ataupun buat di puslapor ya, karena biar mengetahui produk yang di dalam ini kita nggak tahu ini isinya apa, tinggal kita tembakan dari luar, kita tahu isinya apa, seperti itu. Jadi fungsinya lebih ke arah identification. Lalu ada insight. Insight ini biasa digunakan untuk di bandara, kalau kurang lebih. Jadi kita punya, misalnya kalau kita lagi ke bandara kan suka dibatasi ya,
tidak boleh membawa cairan lebih dari 100 mili. Alasannya kenapa kita tidak boleh melebihi bawa 100 mili cairan ke dalam pesawat, karena bukan karena cairan itu, salah satu mungkin karena cairan itu berbahaya, tapi selain itu juga bila mana melebihi 100 mili itu handle-nya itu sangat sulit bila mana terjadi kebocoran. Nah, dengan insight ini kita bisa masukin sampel kita, minuman kita taruh situ, kita bisa ketahuan identifikasi ini isinya apa aja kandungannya. Gitu. Misalnya Coca-Cola kita masukin situ di kaleng, dia bisa tembus, padahal kaleng besi ya, dia bisa tembus dan isinya bisa kelihatan isinya apa aja. Seperti itu. Jadi buat saving di security bandara. Lalu kita punya Scalar. Ini merupakan saya anggap new teknologi buat teknologi ke depannya ya. Ini sangat-sangat lumayan familiar saat ini, udah mulai berkembang, yaitu Sun Analyzer atau Wet Chemistry Automation. Jadi fungsinya untuk analisa anion dan kation. Kalau kation mungkin sudah ada AS ya, udah ada ICP. Jadi dia khusus untuk total anion. Jadi bisa analisa nitrat-nitrit, fenol, cyanida, anion surfaktan atau MBAS, amonia, Chrome 6, dan beberapa parameter-parameter anion maupun kation bisa dibaca sekaligus. Dalam satu sampel, sampel kita udah liquid, kita tinggal taruh, dia bisa langsung mendeteksi sampai dengan maksimum 16 parameter simultan dalam waktu 5 menit. Jadi misalnya gini, jadi kayak misalnya manual pewarnaannya menggunakan buret, atau titrasinya, atau destruksinya, atau destilasinya, atau UV digestion-nya, atau di analisa nitrat-nitrit cadmium reduction-nya, semua diotomatis dilakukan oleh alat. Jadi kita tinggal taruh sampel, dia langsung melakukan secara otomatis, full otomatis semuanya. Seperti itu. Dan hanya dalam waktu 5 menit. Jadi benar-benar sangat saving waktu, sangat saving reagent. Seperti itu. Dan ini biasanya banyak digunakan di lab lingkungan. Halo? Ya. 5 menit lagi ya waktunya, Pak. Oke. Siap. Nah, berikutnya karena sudah ada warning masalah waktu, saya share videonya dulu yang untuk Scalar. Sambil saya jelaskan. Oke, ini karena suaranya nggak terdengar pada video, jadi saya bicara aja. Jadi bisa kita lihat di sini autosampler, chemistry unit, sama komputernya tadi. Nah, ini yang dilakukan di Scalar itu. Jadi kita hanya tinggal menyiapkan sampel. Biasa sampel yang harus kita siapkan itu antara sampelnya diasamkan atau dibasahkan. Seperti itu, atau netral. Gitu. Nah, ini tinggal kita taruh tadi di autosampler, kita setting parameter apa aja yang mau kita analisa. Seperti itu, kita saving di alatnya. Nah, lalu autosampler itu akan melakukan pembuatan deret standar secara otomatis. Sampai sampel pre-dilution-nya juga dilakukan secara otomatis. Jadi full semuanya otomatis by robot. Seperti itu. Jadi langsung seperti ini kita bisa lihat disedot sampelnya, lalu diencerkan. Selain bisa mengencerkan standar, juga bisa mengencerkan sampel. Bila mana sampel kita out of range, dia bisa mengencerkan secara otomatis. Nah, ini pada saat sampel di pick up, diambil, masukkan. Jadi kita bisa mempick up sampelnya. Nah, ini setelah habis pick up sampel, dia langsung membersihkan needle-nya biar tidak ada carry over. Seperti itu. Dan lalu masuk ke dalam rumah modul. Saya bilang ini rumah modul. Jadi kayak rumah, tapi dalam rumah itu bisa terisi 5 kamar. Jadi bisa 5 parameter sekaligus. Nah, tadi Bapak bilang kenapa bisa 16? Iya, bisa 16. Jadi rumah ini kita bisa tingkat sampai 3. Sehingga bisa 16 parameter. Nah, ini yang bisa dilakukan kalau calorimetric reaction. Nah, ini bisa lihat ya pewarnaannya otomatis. Nah, ini kita pause. Nah, ini simultan analisa nitrat-nitrit, fosfat, dan juga amonia. Ini simultan dalam satu sampel dia di split jadi 3 sampelnya seperti itu. Ini bisa sampai 16 parameter seperti itu. Nah, ini lagi bikin deret standarnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini analisa nitrat-nitrit. Ini cadmium reduction-nya yang atas. Seperti itu. Jadi di dalam sudah otomatis. Nah, pembacaannya menggunakan teknik photometric detection. Jadi seperti spektro UV-vis. Jadi tidak ada metode yang kita rubah. Ini metodenya tetap menggunakan UV-vis. Nah, ini tadi saya bilang, bila mana sampel kita out of range, dia otomatis ngencerin. Seperti itu. Nah, ini adalah autosampler yang terbesar kami. Seperti itu, yang paling tinggi. Nah, ini kita bisa lihat semua sampel kita secara real time. Gitu. Dan ini bisa di overnight, kita bisa tinggal. Dan ini tulisannya bisa up to 16 channel simultan. Jadi bisa 16 parameter yang tadi saya bilang. Seperti itu.
Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini auto sampler yang biasa kami tawarkan ke customer, bisa sampai dengan 140 sampel, termasuk di dalamnya untuk bikin direct standar. Itu. Nah, ini kita bisa lihat cara kerja auto samplernya, bisa juga 2 needle. Kapan dibutuhkan 2 needle? Bila mana kita punya sampel yang berbeda perakuannya, misalnya yang satu asam, yang satu basa, sehingga kita bisa menggunakan dengan sistem 2 needle, seperti itu modelnya. Sehingga kita tidak perlu baca satu-satu. Nah, ini auto sampler yang paling standar, kami jarang menawarkan ini, karena tidak bisa untuk melakukan dilution, automatic dilution. Jadi hanya bisanya menginjek aja, tanpa bisa melakukan dilution. Dan ini auto sampler yang terbesar kami, 300, bahkan ada yang bisa sampai 576 sampel. Selain itu juga bisa melakukan sampel mixing. Jadi sampel kita bisa di mixing secara otomatis. Dan ini kita bisa lihat semua full automatic, terlihat mata reaksinya. Juga bisa pengaturan suhu di sini. Jadi kita mau setting suhu berapa bisa diatur. Itu bisa sampai dengan 110 derajat Celcius. Nah, ini kita lihat bisa dilihat di sini. Nah, ini distilasinya otomatis. Ini lagi analisa fenol. Fenol itu bisa inline distillation. Jadi bisa otomatis distilasi dalam. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot destilasi di luar. Seperti itu. Dan fenol ini kita bisa deteksi limitnya sampai dengan 0,1 ppb. Nah, ini kayak dialisis adalah filtrasi. Jadi kita bisa lakukan filtrasi. Ini juga bisa inline UV digestion. Biasanya inline UV digestion itu biasa untuk analisa cyanida. Antara weak cyanida atau total cyanida. Seperti itu. Nah, selain itu juga bisa analisa CAMG. Yang tadi saya bilang, kation pun juga bisa dianalisa. Seperti itu. Jadi spektro tapi dibuat otomatis. Seperti itu. Benar-benar jadi semua full otomatis dilakukan oleh computerized atau robot seperti ini modelnya. Jadi benar-benar menghemat analisa, menghemat regen, karena regen yang kita gunakan sangat-sangat sedikit, lalu juga saving terhadap analis, jadi analis tidak terpapar seperti itu oleh bahaya bahan-bahan kimia tersebut, seperti itu. Nah, inilah alat skalar dari Belanda. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat, selain produk tadi, selain produk Sunplus, Skalar pun juga punya produk TOC atau Total Nitrogen Analyzer yang menggunakan teknologi combustion, seperti itu. Selain itu juga kita punya alat BOD, COD, robotik. Jadi analisa BOD kita bisa melakukan secara otomatis, sampai buka tutup botol BOD-nya pun otomatis, seperti itu. Jadi benar-benar memang Skalar ini basicnya adalah membuat alat-alat otomisasi, alat-alat yang otomatis dilakukan untuk di dalam lab, seperti itu. Dan selain BOD, COD juga bisa titration, bisa juga analisa partikel size tanah, partikel distribution tanah, seperti itu. Selain itu juga ada block digest, seperti itu. Itu beberapa produk Skalar. Nah, ini yang bisa dimanipulasi di dalam Skalar tadi, dalam sistem, jadi bisa addition atau dilution, bisa mixing, dialisis, heating, cadmium reduction, UV digestion, distillation, sampai solvent extraction. Semua yang biasa dilakukan di lab secara manual, ini bisa dilakukan di dalam alat, segala macam. Dan sangat cepat, seperti itu. Nah, ini beberapa parameter-parameter yang bisa dilakukan di Skalar Sunplus yang tadi yang kita lihat videonya. Di sini bisa ada analisa untuk soil, water, deterjen, build malt, fertilizer, tobacco, wine. Jadi ini beberapa parameter-parameter yang dapat dilakukan di Sunplus kami, seperti itu. Ya, demikian untuk presentasinya. Apakah masih ada waktu untuk tanya jawab atau bagaimana? Tim. Halo Pak Abdul Rahim. Mungkin nggak ada waktu lagi untuk menjawab. Nanti bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung chat Pak Abdul Rahim di akun Lab Indonesianya Indonesia ya. Yang nanti bisa lihat di unit analitikal perkasa. Nanti ada Pak Abdul Rahim, bisa di-chat langsung ke dia mengenai pertanyaan untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena mungkin waktunya sangat terbatas. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan secara detail atau mau lebih presentasi lebih detail, bisa menghubungi saya, ini ada nomor telepon ini, lalu juga bisa email juga ke PT Irama, seperti itu. Jadi demikian presentasinya, mungkin saya akhiri ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore semua.
Kertas kamu yang tadi buat aku dulu boleh ya? Terima kasih Pak Abdul Rahim atas presentasinya.